Selamat pagi anak-anak, kembali bersama Ibu Isti Indertanti. Pelajaran sekolah Sabat kita berjudul Teman Aneh di Tempat yang Aneh. Ayat hafalan Amsal pasal 17 ayat 17. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Poin penting pelajaran kita bertanggung jawab dengan tindakan kita dan menghormati kebutuhan orang lain. Pernahkah engkau menjanjikan sesuatu kepada seseorang bahwa engkau akan melakukan sesuatu untuk mereka dan melupakan semuanya itu? Apa yang terjadi? Apakah orang itu pernah memaafkanmu? Sang raja terbangun dengan kepala mendengung. Tadi malam ia susah tidur. Ia melihat ke sekelilingnya, mencari orang yang seharusnya berada di situ saat ia terbangun. Hari ini tidak dimulai dengan baik. Dan tadi malam, sedikit waktu tidur yang didapatnya terganggu oleh sebuah mimpi yang membuatnya pusing dan bertanya-tanya. Dalam mimpi, ia sedang berada di tepi sungai Nil ketika ia melihat 7 sapi gemuk dan sehat keluar dari air. Hampir pada saat yang bersamaan, 7 sapi kurus keluar dari air dan memakan sapi-sapi gemuk itu. Kemudian, 7 bulir gandum kurus memakan 7 bulir gandum yang baik. Hal-hal ini membingungkan dia, dan dengan memikirkannya, tidak menghilangkan sakit kepala. Raja memanggil pembantunya. Ketika pembantunya dengan tergopoh-gopoh masuk, Fir'aun mendesak, "Kumpulkan semua ahli nujum dan ahli sihir istana. Aku ingin bertemu dengan mereka segera." Ketika Fir'aun memasuki ruang istana beberapa saat kemudian, setiap orang dapat melihat bahwa ia tertekan. "Aku memanggil kalian hari ini karena aku membutuhkan bantuan kalian. Tadi malam aku mendapatkan 2 mimpi. Aku ingin seseorang mengatakan kepadaku apa artinya itu." Raja menggambarkan mimpinya kepada para ahli nujum, tetapi mereka tidak dapat mengatakan apa artinya. Kemudian para ahli sihir juga tidak mampu mengatakan artinya. Fir'aun marah. "Apa maksud kalian? Kalian tidak mengetahui arti dari mimpiku?" Ia mengusap kepalanya yang sakit. "Aku membayar kalian dengan cukup besar, dan beginikah kalian membalasnya? Aku akan menghukum mati kalian semua. Pengawal, tangkap mereka." Para pengawal mulai mengelilingi para ahli nujum dan ahli sihir ketika sebuah suara terdengar di antara hentakan tombak. "Oh Raja, hiduplah selamanya." Juru minuman raja berkata, "Aku mengenal seseorang yang mungkin dapat mengemukakan arti mimpimu." Raja menoleh ke arah juru minuman. "Engkau mengenal seseorang?" Ia terbelalak. "Mengapa tidak berbicara lebih awal?" "Begini Tuan," kata juru minuman itu dengan gemetar. "Aku telah berlaku salah terhadap orang ini. Suatu kali ia menolong aku dan temanku di dalam penjara memahami mimpi kami. Aku menjanjikannya bahwa aku tidak akan melupakannya jika aku dilepaskan. Tetapi aku tidak menemuinya lagi." "Dan siapakah orang ini?" Raja bertanya.
Namanya Yusuf. Ia adalah seorang tahanan yang sekarang mengepalai ruang tahanan raja. Tuan, jika ada seseorang yang mengetahui mimpi, dialah Yusuf. Raja memberi isyarat kepada para pengawal untuk pergi dan membawa Yusuf ke istana. Tidak lama kemudian, Yusuf berdiri di hadapannya setelah dibersihkan dan dicukur. Aku diberitahukan bahwa engkau dapat memberitahukan kepadaku arti mimpiku. Fir'aun menuturkan kepada Yusuf, "Tidak, Tuan." Ada keheningan sesaat. Kemudian, raja menatap marah kepada juru minuman. Tetapi Yusuf melanjutkan, "Aku tidak dapat menafsirkan mimpiku, tetapi Allahku bisa." Raja terkesan. Ia mengatakan kepada Yusuf tentang mimpinya dan menunggu artinya. "Ya Raja, kedua mimpi Raja mempunyai arti yang sama. Sapi-sapi gemuk dan gandum sehat berarti masa berkelimpahan di Mesir. Sapi kurus dan gandum yang tidak baik berarti masa kelaparan di negeri ini. Pilihlah orang yang dapat engkau percaya untuk berkuasa atas negeri ini. 1/5 dari hasil panen harus disimpan. Begitu juga kelebihan makanan, agar penduduk mempunyai makanan selama masa kelaparan." Tidak lama, raja memutuskan bahwa Yusuf telah mengatakan kebenaran dan memberikan nasihat yang baik. Ia melihat ke sekeliling ruangan. Satu demi satu, para ahli nujum dan ahli sihir menundukkan kepala. Akhirnya, raja memandang Yusuf. Anak muda, ia memulai. "Aku rasa engkaulah orang yang harus melakukan tugas penting ini. Engkau akan menjadi orang berkuasa di bawahku. Tidak ada yang dilakukan dalam kerajaan ini tanpa persetujuanmu." Raja melihat langsung kepada Yusuf dan berkata, "Aku tahu bahwa Allahmu akan menyertaimu." Yusuf mengetahui bahwa hal itu benar. Allah memang selalu menyertainya. Allah akan terus memberikannya kebijaksanaan dan kekuatan untuk bersama dengan orang lain yang akan melihat Yusuf melalui tugas menantang lainnya.